Dongeng Cape Verde di Piala Dunia 2026 terus berlanjut melebihi ekspektasi banyak orang. Negeri Tanjung Hijau ini sudah menahan imbang dua juara dunia, yakni Spanyol dan Uruguay. Kedua negara yang bermaterikan skuad mewah itu gagal menang kontra Cape Verde. 2 poin dari 2 pertandingan membuka peluang skuad asuhan Bubista lolos ke babak gugur. Prestasi dan sejarah hebat Tanjung Verde ini harusnya jadi pelajaran untuk timnas Indonesia. Negara kecil seperti mereka yang populasinya cuma 500.000 jiwa bisa lolos ke Piala Dunia dengan proses panjang selama 1 dekade. PSSI dan Ketua Umum harus belajar segala sesuatunya nggak bisa terjadi dalam 1 malam. Membuat tim nasional yang punya fondasi kuat dan berbicara banyak di pentas dunia, bukan seperti bermain sulap. Bagaimanakah kehebatan dongeng Cape Verde yang menyihir Piala Dunia 2026? Sejarah hebat menahan imbang 2 juara dunia. Siapa sangka panggung megah Piala Dunia 2026 justru diguncang oleh sebuah negara kepulauan kecil yang bahkan peta dunia pun sering lupa mencantumkannya. Ini dia Cape Verde atau si hiu biru dari benua Afrika. Sejarah mencatat Cape Verde adalah negara terkecil ketiga yang pernah lolos ke World Cup. Cape Verde cuma punya populasi sekitar 530.000 jiwa. Sama Cimahi aja kalah banyaknya. Kota di Jawa Barat itu aja punya sekitar 614.000 jiwa. Jadi kebayangkan sekecil apa negara di Samudra Atlantik tersebut. Nah tapi perjalanan Cape Verde buat bisa terbang ke Amerika Utara itu benar-benar jauh dari kata mudah. Tim berjuluk The Blue Shark ini seakan berenang di perairan yang dipenuhi paus pembunuh. Mereka langsung nyemplung ke grup sulit yang berisi Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi. Namun mental mereka jauh dari kata demam panggung. Karena di 2 laga pembuka langsung mengejutkan 2 juara dunia, Spanyol dan Uruguay. Skema bertahan yang solid serta efisiensi lini depan seakan jadi paragraf pembuka dongeng indah ini. Strategi bus charteran racikan coach Bubista bikin frustasi tim bertabur bintang Eropa. Spanyol dipaksa bermain imbang tanpa gol di laga pembuka grup H Piala Dunia. Cape Verde mencuri poin pertama mereka di Piala Dunia dari unggulan juara seperti Spanyol. Gacor banget negara yang luas wilayah daratannya nggak sampai setengah pulau Madura ini. Bisa curi 1 poin, bahkan cetak clean sheet. Lawan mantan juara dunia di laga debut, sudah selayaknya dirayakan seperti menang trofi juara. Berbagai media menyamakan momen ini dengan dongeng Yunani di Euro 2004 atau Leicester City saat juara Premier League. Novelis termasyhur dunia pun kayaknya nggak kepikiran deh buat nulis cerita seindah ini. Bener-bener ya skenario Tuhan tuh. Saking bersejarahnya hasil imbang ini, pemerintah Tanjung Verde kabarnya langsung menetapkan hari itu sebagai hari libur nasional dadakan. Semua warga nampak turun ke jalanan ibu kota Praia buat merayakan momen bersejarah tersebut. Perjuangan ini juga diraih The Blue Shark bukan dengan cara gerasak-gerusuk. Mereka benar-benar menunjukkan bagaimana caranya bertahan dengan elegan. Dilansir The Athletic, Cape Verde tercatat hanya melakukan 1 kali pelanggaran ke arah Lamine Yamal dan kawan-kawan. Statistik itu menjadi rekor pelanggaran paling sedikit dalam 1 laga sejak tahun 1966. Pertahanan kokoh tim hiu biru juga ditopang dengan aksi brilian sang kiper veteran Pozinya. Di usianya yang sudah kepala 4, kiper bernama asli Josimar Diaz ini menjelma jadi tembok tebal yang mustahil ditembus. Bayangin, dihujanin 27 tembakan, tapi nggak ada yang bobol tuh gimana caranya. Buah ketenangan luar biasa Pozinya sukses mematahkan 7 dari peluang berbahaya Spanyol. William Gomez, seorang fans Tanjung Verde, jadi salah satu orang yang ikut merayakan hasil impresif ini. Saya tidak menyangka akan bermain sebaik ini dalam pertandingan yang sulit,
tetapi berkat penampilan bagus Pozinya, kami berhasil mendapatkan hasil ini, kata William Gomez, seorang penggemar sepak bola di Praia. Pasca peluit panjang dibunyikan, Pozinya langsung tersorot kamera sedang menangis haru di tengah lapangan. Hati warganet juga dibuat bergetar usai tahu alasan dibaliknya. Aku menangis karena aku dibesarkan oleh kakek nenekku dan mereka sudah tidak ada lagi. Mereka meninggal beberapa tahun yang lalu. Ibuku juga tidak ada di sini hari ini. Ibu saya tidak bisa datang karena masalah visa dan kesulitan keuangan. Tetapi saya tetap sangat bahagia untuk rakyat Tanjung Verde. Akun Instagram Pozinya langsung kebanjiran jutaan interaksi dan lonjakan followers yang gila-gilaan. Bahkan kini, pengikutnya kini sudah terhitung menyentuh angka 15,3 juta followers. OTW buka endorse ini mah, jangan mau tapi ya kalau ditawarin barter barang. Setelah La Furia Roja ditahan imbang, magis dongeng Cape Verde berlanjut melawan Uruguay. Menghadapi 2 kali juara dunia tersebut, Cape Verde berani bermain atraktif menyerang. Uruguay boleh mendominasi di menit-menit awal, tapi justru Cape Verde yang unggul lebih dulu. Adalah sepakan free kick roket dari Kevin Pina di menit ke-21 yang membobol gawang La Celeste. Gol dahsyat Pina ini menjadi gol tendangan bebas langsung pertama di Piala 2026. Tertinggal 1 gol, Uruguay baru bisa membongkar pertahanan disiplin Cape Verde di menit ke-44. Sundulan maut Maximiliano Araujo menggetarkan gawang vorinya. Ada momen lucu dan kontroversial yang membarengi gol ini. Awalnya pemain Uruguay Federico Viñas sedang membantu gelandang Cape Verde Telmo Arcanjo yang mengalami kram. Ternyata wasit memutuskan bola play on. Viñas langsung lari kencang ke kotak penalti Cape Verde, meninggalkan begitu saja Arcanjo yang tergeletak kesakitan. Serangan tersebut akhirnya berujung pada gol penyama kedudukan buat Uruguay. Wah, gimana netizen yang budiman? Aksi Viñas ini terhitung licik atau wajar aja? Uruguay akhirnya berbalik unggul lewat gol tap-in Agustin Canopio di injury time babak pertama. Saat banyak yang mengira Tanjung Verde akan tumbang, disitulah dongeng ajaib mereka muncul. Di menit ke-61, skuad Hiu Biru comeback lewat aksi Helio Varela. Berawal dari kesalahan back pass back Uruguay, bola berhasil direbut Varela dan diceploskan ke gawang kosong yang ditinggal Fernando Muslera. Skor 2-2 akhirnya berhasil dipertahankan Cape Verde hingga laga berakhir. Mereka kembali mengukir sejarah hebat. Sementara Uruguay mulai menggali kuburan mereka sendiri karena harus bertemu Spanyol di laga terakhir. Hasil berbagi poin ini membuat Uruguay masih bercokol di posisi kedua. Disusul Cape Verde di posisi ketiga, hanya kalah selisih gol dari La Celeste. Tanjung Verde resmi menjadi debutan pertama yang tidak terkalahkan dalam 2 match awal Piala Dunia. Rekor ini terakhir kali dilakukan Senegal pada edisi 2002 lalu. Meski berhasil menahan juara dunia 2 kali, Bubista kecewa berat dengan proses gol pertama Uruguay. Bahkan, pelatih asli Tanjung Verde ini bahkan berani menyindir Marcelo Bielsa. Saya kesal dengan itu karena Bielsa mengajari kami untuk bermain adil, seperti katanya di konferensi pers. Tapi malahan yang ditunjukkan timnya di lapangan berbeda. Kami belajar apa itu permainan adil dari sikapnya, katanya. Dapatkan paket murah beli 3 kaos branded dari Max Skill cuman 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Indonesia harus belajar pada Cape Verde. Perjalanan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 adalah sensasi hebat. Bukti nyata jika federasi tak main-main dengan target jangka panjang, maka hasil manis pasti bisa dipetik.
FCF juga sangat jeli untuk menentukan talenta-talenta diaspora Tanjung Verde. Program naturalisasi tersebut sudah dibangun sejak 10 tahun yang lalu. Sebagai informasi, banyak penduduk Tanjung Verde bermigrasi ke Eropa, salah satunya Portugal. Salah satu cara unik Tanjung Verde mendapatkan pemain-pemain diaspora adalah dengan mengontak agen pemain. Mereka menghubungi agen pemain untuk menjaring informasi tentang pemain diaspora. Salah satu agen bernama Tony Araujo pernah membocorkan strategi Federasi Tanjung Verde ke media Reuters. Proses identifikasi dan rekrutmen global mulai membuahkan hasil besar sekitar tahun 2013 ketika mereka untuk pertama kalinya lolos ke putaran Piala Final Afrika. Jelas Araujo yang sudah lebih dari 1 dekade bekerja sama dengan FCF. Para pemain diaspora Cape Verde besar di kompetisi Eropa. Beberapa dari mereka masuk di skuad Piala Dunia 2026. Nama-nama seperti Dylan Livramento, Sidney Lopez, dan Laros Duarte besar di iklim sepak bola Belanda. Sementara Helio Varela, Telmo Arcanjo, dan Wagner Pina tumbuh dari Akademi Portugal. Para diaspora dari Eropa ini meningkatkan kualitas skuad Tanjung Verde. Jika berbicara komposisi skuad mereka di Piala Dunia 2026, hanya sebagian yang bermain di 5 liga top Eropa. Logan Costa menjadi bintang Tanjung Verde yang paling tersohor karena membela Villarreal di La Liga. Kemudian ada 2 pemain mereka yang tampil di Turkish Super League, yakni Nuno da Costa dan Sidney Lopez. Sementara sisanya tampil di kompetisi Eropa yang gak terlalu disorot. Salah satu fakta yang menarik, negara berjuluk Tanjung Hijau ini baru merdeka pada tahun 1975. Kisah dongeng Cape Verde sepertinya memang ditakdirkan berjalan dengan indah. 100 hari setelah perayaan kemerdekaan ke-50 mereka, Tanjung Verde memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Salah seorang pengelola hotel di ibu kota Praia bercerita bagaimana rasanya melihat Tanjung Verde akan tampil di Piala Dunia. Dunia akan mengenal bendera kami. Biasanya kami akan mendukung Portugal di Piala Dunia, tapi sekarang kami bisa mendukung negara kami sendiri. Para pemain kami akan bertanding melawan idola mereka, kata Sidney Elias, seorang pekerja hotel dikutip dari BBC. Direktur Teknik Tanjung Verde juga membanggakan kelolosan negara mereka ke Piala Dunia. Banyak negara di Afrika berubah total setelah mereka pertama kali lolos ke Piala Dunia. Saya berbicara ke ex-pelatih Senegal, Aliou Cissé, minggu lalu. Dia bilang semuanya telah berubah di Senegal, kata Cissé. Sejarah yang dicatatkan Tanjung Verde ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk Indonesia. PSSI harus paham strategi naturalisasi diaspora pun butuh waktu dan proses. Tuhan sepertinya memang ingin mengajarkan sesuatu di balik kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Proses timnas Indonesia memang gak bisa instan. Ada luka dan rasa kecewa yang harus dibangun terlebih dahulu. Skuad Garuda sudah merasakan bagaimana sengitnya persaingan di ronde ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Boleh dibilang, progres timnas kita baru mulai dibangun sejak Sinteyong tiba. Itu pun harus dijegal oleh keputusan konyol menunjuk Patrick Kluivert dan jajaran staf kepelatihan terbaiknya itu. Padahal saat itu ekspektasi dan harapan publik tanah air terhadap Coach Shin semakin tinggi. Sementara Kluivert tiba-tiba datang dengan segudang rekam jejak buruk. Curaçao saja nggak sudi menyerahkan nasib generasi emasnya pada teman SpongeBob ini. Kayaknya Kluivert ini emang bawa sial kemanapun dia pergi, guys. Kemarin dia sempat ditunjuk oleh Federasi Suriname untuk menduduki jabatan advisor atau penasihat. Suriname malah batal lolos ke Piala Dunia habis Kluivert datang. Suriname tumbang 1-2 dari Bolivia di babak semifinal playoff antar zona konfederasi. Dosa masa lalu PSSI yang menunjuk Kluivert semoga tak terulang kembali. Sekarang harapan timnas Indonesia pelan-pelan tumbuh bersama John Hartman. Kita berharap Coach Hartman gak menjadi korban sikap narsistik ketua federasi. Semoga Erick Thohir gak merasa tersaingi jika Coach Hartman makin dicintai oleh fans.
Bahkan jika Coach Hartman nantinya gagal lolos ke Piala Dunia 2030, rasa-rasanya dia masih sangat layak untuk tetap dipertahankan. Selama timnas nggak jalan di tempat dan progres kita terus menanjak, maka tak ada alasan untuk mendepak Coach Hartman. Seorang Hajime Moriyasu saja butuh waktu 8 tahun untuk membuat Jepang seperti sekarang. PSSI dan Ketua Umum harus belajar segala sesuatunya nggak bisa terjadi dalam satu malam. Membuat tim nasional yang punya pondasi kuat dan berbicara banyak di pentas dunia bukan seperti bermain sulap. Dapatkan celana kargo bahan premium elastis anti sobek cuman 40 ribuan. Cek link di bawah ini. Dengan sejarah hebat menahan imbang Spanyol dan Uruguay, sejauh apa dongeng Tanjung Verde terus melangkah di Piala Dunia 2026?